Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh rahmat ini, marilah kita kembali kepada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, agar Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, dan disyukuri tanpa harus mengingkari. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka tetaplah kita berada dalam Islam selama kita masih dalam keadaan sehat dan selamat. Tidak ada cita-cita yang paling tinggi kecuali kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Semoga Allah melindungi kita agar tetap dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin. Cita-cita yang paling tinggi, yang paling didambakan oleh kaum muslim dan kaum mukmin tentunya adalah nantinya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah menyampaikan dalam kitabnya, wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah al mutahawinu bis shalah wal mudminu li syirbil khamr wal aquli walidayhi wal ladzi yu'dil muslimin wa kadzalikal musirruna ala kibari wal muqribin alladzi lam yatubu ila Allah minha. Kata Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan bahwa para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah adalah yang pertama, orang-orang yang melalaikan salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalihat sa'iru amalihi wa idza fasadat sa'iru amalihi. Yang paling awal nantinya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama, amal ibadah kita yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat kita. Maka bila salat kita baik,
seluruh amal perbuatan kita yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bila solat kita jelek, rok-rok asem, bahkan tidak pernah solat, maka oleh Allah seluruh amal ibadah kita nanti dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Salat harus kita tegakkan, karena salat adalah tiang agama, rukun Islam, yang apabila kita tidak tegakkan maka runtuh keimanan kita, baik di hadapan manusia maupun khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini, menegakkan salat ini harus kita tegakkan, berlaku untuk orang-orang kaum muslimin, wabil khusus kepada keluarga kita. Apalagi kita yang hadir di siang hari di tempat yang penuh barokah ini sebagai kepala keluarga dan calon kepala keluarga, harus benar-benar menegakkan salat kita, karena kita adalah panutan keluarga kita. Kita adalah imam bagi keluarga kita, bagi anak dan istri kita. Maka kalau perintah Allah ini untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan tidak menegakkan salat, maka naudzubillah akan membuat akhir hayat kita, akhir hidup kita su'ul khotimah. Maka mari sebagai kepala keluarga, sebagai imam di lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga kita, mari kita beri contoh kepada keluarga kita untuk menegakkan salat, agar kita nantinya dapat benar-benar akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua atau golongan kedua yang dikhawatirkan nantinya akhir hayatnya, akhir hidupnya su'ul khotimah, yaitu orang yang minum minuman keras, orang yang mabuk-mabukan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr adalah haram. Maka mari kita hindari seluruh hal-hal yang memabukkan ini. Kita harus ingat bahwa hal yang memabukkan, barang-barang yang memabukkan kita bukan hanya minuman keras, tapi sekarang sudah berkembang lebih banyak lagi narkotika, ekstasi, sabu-sabu, lem dan sebagainya. Dan yang diserang saat ini adalah generasi muda kita. Banyak kita lihat di media sosial, di media cetak, di media apapun. Banyak generasi muda kita yang terjebak dalam kegiatan mabuk-mabuan ini. Banyak kita lihat di televisi, mayoritas yang ditangkap karena narkotika adalah kaum muda. Maka mari kita jaga generasi muda kita dari hal-hal yang tidak baik, wabil khusus hal-hal yang memabukkan seperti ini. Kita hindarkan, mari kita hindarkan generasi muda kita dari khamr, dari narkotika, dari sabu-sabu, lem dan sebagainya. Karena sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mabuk-mabukan itu adalah nenek moyangnya kejahatan. Kalau kita mabuk, maka seluruh akal sehat kita hilang. Saat kita mabuk, kita bisa berbuat apa saja, wabil khusus yang melanggar perintah Allah. Kita bisa membunuh, mencuri, memperkosa dan sebagainya. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti dari hal-hal yang memabukkan ini, mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, maka dikhawatirkan nanti akhir hidupnya su'ul khotimah. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan ketiga yang dikhawatirkan nanti akhir hidupnya adalah su'ul khotimah, adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kita sadar bahwa wakil Allah di dunia ini selain para nabi adalah orang tua kita. Betapa ibu kita mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, dengan tetesan keringat
beliau berusaha agar kita dapat hidup, dapat selamat. Betapa ayahanda kita berusaha keras, banting tulang untuk memastikan bahwa kehidupan kita bisa hidup dengan layak, kita bisa bersekolah dan sebagainya. Maka mari orang tua kita, khususnya yang masih hidup, kita muliakan beliau berdua. Jangan kita sia-siakan mereka. Sebab sedikit pun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa baik kedua orang tua kita. Berapapun harta yang kita berikan, bahkan nyawa pun kita berikan kepada Allah untuk membalas jasa baik orang tua kita, tidak akan pernah terbalas. Maka satu-satunya birrul walidain yang dapat kita laksanakan yaitu dengan memuliakan beliau berdua, mendoakan beliau berdua. Dan yang paling penting, tidak pernah durhaka kepada beliau berdua. Karena berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua adalah hukumnya wajib. Bila kita nanti durhaka kepada orang tua, saya yakin kehidupan kita nantinya tidak akan pernah barokah. Meskipun kita punya harta yang berlimpah, tidak akan pernah tenang karena kita menyia-nyiakan orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka wa ilayil masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah serta menyapihnya dalam 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa ibu kita, orang tua kita bersusah payah memastikan bahwa kita dapat selamat. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali kita durhaka kepada orang tua, meskipun itu dalam bentuk perkataan, agar kita nantinya akhir hidup kita tidak su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan keempat yang nantinya dikhawatirkan meninggal dalam su'ul khotimah adalah orang yang mendolimi orang lain. Rasulullah pernah bersabda, wa amma dzulumul ladzi la yatrukullah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hakul adami. Janganlah pernah kita mendolimi orang lain. Janganlah kita mempersulit orang lain. Wabil khusus saudara-saudara kita kaum muslim. Mendolimi dalam bentuk apapun, mengumbar aib saudara kita ke orang lain, dan hal yang tidak pernah kita sadari seringkali saya dan panjenengan semua lakukan, yaitu menggunjing ghibah terhadap saudara-saudara kita, wabil khusus saudara muslim kita. Jangan pernah mengumbar aib saudara kita kepada orang lain, karena saat ini aib kita sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Allah membuka aib kita, habislah kita. Oleh karena itu jangan pernah membuka aib orang lain, mendolimi orang lain, mencaci maki orang lain, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan sebagainya. Mari kita hindari agar kita akhir hidup kita nantinya benar-benar husnul khotimah, terhindar dari su'ul khotimah. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah mempersulit saudara kita, mendolimi saudara-saudara kita, agar kita nantinya, anak cucu kita nantinya juga tidak dipersulit orang-orang lain, tidak didolimi oleh orang lain.
Golongan kelima yang dikhawatirkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu orang yang melakukan dosa besar dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam kehidupan kita. Madon, madat, mendem, maling, main dan sebagainya. Maka mari kita hindari ini. Karena kadang kita punya harta berlebih, kita tidak sadar masuk dalam molimo tadi. Banyak saudara kita nuwun sewu yang suka mabuk-mabukan, ketika diingatkan seakan-akan mereka dapat hidup selamanya. Baru ketika levernya kena, hatinya kena, baru sadar. Maling juga seperti itu. Saking enaknya main dan sebagainya. Mari kita hindari hal-hal seperti ini. Kita ingatkan saudara-saudara kita dengan baik, dengan cara yang baik. Dan wabil khusus setelah itu harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan tobat kemudian beberapa hari lagi kumat lagi. Maka mari kita hindari hal-hal yang dapat membuat akhir hidup kita nantinya su'ul khotimah. Mendolimi orang lain, durhaka kepada orang tua, melalaikan sholat, menghindari molimo dan sebagainya. Kita beri contoh, sekali lagi mari kita beri contoh lingkungan terkecil kita, keluarga, anak-anak kita, istri kita, wabil khusus generasi muda di sekitar kita, untuk menghindari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Mari kita ajak generasi muda kita untuk menegakkan sholat, menghindari hal-hal yang tidak baik, narkotika, mabuk-mabukan dan sebagainya. Mari kita ajak generasi muda kita untuk meramaikan masjid, kegiatan di jalan Allah dan sebagainya, agar kita semuanya terhindar dari su'ul khotimah dan akhir hidup kita nantinya benar-benar husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, khususnya yang hadir pada siang hari ini, selalu dituntun, dilindungi oleh Allah, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya dipanggil Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.